Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Haryani dari jurusan Teknik Komputer kelas A. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah rangkaian elektronika, yaitu tutorial penggunaan osiloskop. Jadi osiloskop merupakan alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Pada osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode, kemudian peranti pemancar elektron akan memproyeksikan suratan elektron ke layar tabung sinar katode. Jadi ada 4 bagian utama osiloskop. Yang pertama itu display, yang kedua horizontal, yang ketiga vertikal, dan yang keempat adalah trigger. Jadi langsung saja kita melihat tombol dan fungsinya pada masing-masing bagian utama osiloskop. Yang pertama display. Jadi pada bagian display itu ada tombol yang pertama, ada tombol power on off, yang dimana power on off ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua power indicator, yang dimana berfungsi untuk sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on lampu hidup atau off lampu mati. Yang ketiga trace atau garis, yang berfungsi sebagai garis tampilan sinyal. Yang keempat ada intent atau intensity, digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Intent. Kemudian yang kelima ada fokus, digunakan untuk mengatur ketajaman garis atau tebal tipisnya garis sinyal sehingga tidak kabur. Kemudian ada trace rotation. Trace rotation berfungsi untuk mengatur kemiringan trace pada posisi horizontal. Jadi yang ini itu adalah trace rotation. Kemudian yang ketujuh ada display, berfungsi untuk menampilkan sinyal pada osiloskop yang terdiri dari 10 div kotak horizontal dan 8 div kotak vertikal. Jadi kotak horizontalnya itu yang ini, 10 kotak horizontal dan 8 kotak vertikal, yang dimana kotak horizontal atau div horizontal berfungsi untuk menampilkan periode sinyal atau frekuensi. Kemudian yang 8 div itu kotak vertikal digunakan untuk menampilkan amplitude sinyal. Kemudian yang ke-8 itu cal atau calibration, digunakan untuk kalibrasi osiloskop sebelum digunakan agar didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Jadi ini adalah calibration. Yang kedua ada horizontal. Jadi tombol-tombol pada horizontal itu yang pertama time per div. Jadi time per div berfungsi untuk mengatur nilai time atau waktu setiap div sinyal pada display, yaitu terdiri dari 3 level, second, millisecond, dan microsecond. Kemudian yang kedua ada position. Position digunakan untuk mengatur posisi sinyal atau menggeser sinyal pada arah horizontal. Kemudian ada SWP var, digunakan untuk mengatur lebar sinyal atau kalibrasi frekuensi. Dan yang keempat ada 10 kali MAG, digunakan untuk menguatkan pembacaan frekuensi atau periode 10 kali. Kemudian yang ketiga bagian vertikal. Jadi tombol-tombol pada bagian vertikal itu yang pertama CH1 dan CH2, digunakan untuk saluran input sinyal yang akan diukur. Jadi CH1, CH2. Kemudian yang kedua volt per div, baik itu channel 1 dan channel 2, berfungsi untuk mengatur nilai tegangan setiap div sinyal pada display, terdiri dari 2 level, yaitu volt dan millivolt. Yang ketiga position, baik itu channel 1 dan channel 2, berfungsi untuk mengatur posisi sinyal arah vertikal. Yang keempat ada selektor AC, ground, dan DC, baik itu channel 1 dan channel 2, yang dimana AC ini digunakan untuk mengukur sinyal AC, ground digunakan sebagai acuan pada pengukuran tegangan DC, dan DC digunakan untuk mengukur sinyal DC. Kemudian ada mode. Jadi mode terdiri dari CH1, CH2, dual, dan add. Yang dimana CH1 ini berfungsi untuk menampilkan sumber sinyal dari channel 1. Channel 2 digunakan untuk menampilkan sumber sinyal dari channel 2. Kemudian dual digunakan untuk menampilkan sinyal kedua channel. Kemudian add
digunakan untuk menampilkan sinyal hasil penjumlahan dari sumber sinyal CH1 atau channel 1 dan CH2 atau channel 2. Kemudian bagian trigger. Jadi tombol-tombol pada bagian trigger yang pertama itu adalah mode. Jadi mode terdiri dari auto, norm, TVV, dan TVH. Jadi auto, norm, TVV, TVH. Jadi di mana auto itu berfungsi untuk memilih sinyal trigger sesuai secara otomatis. Kemudian norm itu berfungsi untuk memberikan sinyal trigger normal. Kemudian TVV itu digunakan untuk sinkronisasi sinyal vertikal video dan mereject frekuensi tinggi. Kemudian TVH digunakan untuk sinkronisasi sinyal horizontal video dan mereject frekuensi rendah. Kemudian yang kedua source terdiri dari CH1, CH2, line, dan EXT, yang dimana CH1 ini berfungsi untuk memilih sinyal input dari CH1 sebagai trigger. Kemudian CH2 berfungsi untuk memilih sinyal input dari channel 2 atau CH2 sebagai trigger. Kemudian line berfungsi untuk memilih sinyal trigger dari jalur input power 50 atau 60 Hz. Kemudian EXT digunakan untuk memilih sinyal trigger dari jalur eksternal. Kemudian yang ketiga ada level, digunakan untuk mengatur level trigger putar ke arah kanan atau clockwise untuk memilih trigger yang lebih positif, dan putar ke arah ke kiri unclockwise untuk memilih trigger yang lebih negatif. Kemudian ada slope digunakan untuk mengatur kemiringan sinyal trigger, dan yang kelima itu adalah channel trick in yang digunakan untuk memberikan trigger dari input eksternal. Jadi sekian dari tombol-tombol dari osiloskop dan fungsi-fungsinya dari 4 bagian utama osiloskop. Jadi sekarang kita akan simulasi rangkaian sinyal Arduino. Jadi di sini saya sudah menyiapkan aplikasi Arduino dan juga saya sudah mengcopy program sesuai dengan modul yang telah disediakan. Kemudian kita akan membuka aplikasi Proteus. Di sini juga saya sudah menyediakan Arduino Uno. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian kita masukkan osiloskop, dan pada program ini terdapat pin mode 8. Jadi kita akan menghubungkan salah satu soket ke pin 8 pada Arduino, yaitu soket A. Kita hubungkan ke pin 8. Kemudian kita akan mengcopy file yang ini. Jadi kita tinggal Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke Arduino. Di program file kita paste. Oke, kemudian kita run rangkaiannya. Jadi yang terbaca sinyalnya itu adalah channel A. Jadi channel C, B, dan D kita off kan. Kemudian kita akan pindahkan posisinya ke tengah-tengah. Kemudian di sini terdapat volt per diff, yang dimana volt per diff ini berfungsi untuk memilih besaran per cm pada layar osiloskop atau mengatur nilai tegangan setiap diff pada sinyal display. Jadi kita coba pindahkan posisinya kedua. Jadi dapat dilihat bahwa setiap kotak itu mewakili 2 volt. Kemudian di sini juga terdapat time per diff. Time per diff yang dimana time per diff ini berfungsi untuk mengatur nilai time atau waktu setiap diff atau setiap kotak. Jadi kita coba pindahkan posisinya kita geser kedua. Nah, dapat dilihat
bahwa setiap kotak itu mewakili 2 milisecond. Dengan ini kita bisa mengetahui periode gelombangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.